Yang punya drone ini ataupun yang kalian pengen beli drone ini harap berhati-hati guys. Ini adalah drone S1S. Ada beberapa masukan kepada saya, ternyata drone ini gampang play away. Loh, kenapa? Karena ini kan drone sudah menggunakan dynamo brushes, terus ada optical flow-nya. Tentunya kan dia ini gak gampang play away. Nah, ternyata ada salah satu fitur, nanti kita akan bahas yang menyebabkan drone ini play away. Supaya apa? Supaya nanti kalian tidak kejadian seperti teman-teman yang sudah fly away guys. Oke, jadi simak video ini, wajib ditonton. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang mendung ini guys, ini mendung banget ya, berawan semua. Jadi saya pengen ngutangin si drone S1S atau kupas tuntas tentang drone S1S ya. Kenapa jadi saya pengen S1S? Karena S1S ini menjadi drone brushes terlaris untuk sekarang ini ya, tapi memang secara kualitas memang dia layak buat menjadi yang terlaris ya menurut saya teman-teman. Kenapa jadi terlaris ya? Salah satu harganya relatif yang paling murah, terus dapat 2 baterai, dijual dengan harga termurah di 390 ribuan. Udah dapat 2 baterai. Ini brushless loh, brushless dijual dengan harga 350 ribuan. Udah dapat 2 baterai pula, kamera udah otomatis, ada sensor tabrak, ada sensor optical flow, dynamo juga udah brushless. Dijual dengan harga 390 ribuan, dikasih 2 baterai. Makanya ini drone menjadi yang terlaris. Tapi secara kualitas tetap worth it untuk dibeli di harga segitu guys. Bahkan sangat worth it. Tapi ini ada permasalahan dari drone S1S, yaitu yang teman-teman yang baru menerbangkan ini katanya gampang play away ya. Gampang play away. Ya, kenapa jadi gampang play away? Nanti kita akan bahas, karena ada satu fitur di drone S1S yang dari pabrikan memang dia bikin tujuannya bagus, tapi ternyata saat di lapangan itu bikin drone ini menjadi play away. Kita akan coba buktikan drone ini kenapa jadi drone ini bisa play away ya, dan saya akan kasih juga penjelasan tentang drone ini ya, supaya kalian nanti saat menerbangkan drone S1S bisa berhati-hati dan bisa menghitung ya bagaimana agar drone ini tidak play away. Oke, kita akan langsung bahas si S1S. Oke guys, kali ini saya akan menerbangkan S1S tanpa menggunakan remote ya, karena kita pengen langsung tes fitur yang ada di drone ini yang menyebabkan drone ini mudah sekali fly away ya. Oke, kita akan koneksikan wifi nya dulu. Oke, ini udah connect ya, kita konekin aplikasi wifi uap ya. Oke, ini udah langsung connect guys. Oke, untuk mengeluarkan kontrolnya, kalian tekan tombol yang ini nih, yang ada gambar pesawat. Nah, dia akan langsung keluar dan fiturnya semua jadi akan aktif. Untuk kalibrasi yang ini guys, nih ya, kalibrasi tuh, lampu sudah berkelip dan berhenti adanya kalibrasi ya. Tapi kelemahannya kalau menggunakan handphone, kalian tidak bisa naikkan kameranya aja ya, jadi harus menggunakan tangan. Oke, karena belum ada di aplikasi sekarang ini yang untuk mengontrol kameranya ya, naik dan turun. Sayang, mudah-mudahan nanti ada kedepannya ada ya teman-teman. Oke, kita akan auto take up aja. S1S ya, dia memang bisa terbang stabil guys. Tuh, kameranya juga lumayan. Oke, seperti biasa untuk kontrol untuk untuk menerbangkan drone yang menggunakan kontrol handphone, kalian harus menaikkan speednya. Nih, speednya 100% ya. Oke, saya 100%. Oke, kita akan terbang agak tinggian. Kita akan sambil lihat dulu kameranya guys sebentar. Ini hasil kamera si S1S. Tuh, ini hasil kamera S1S, lumayan ya. Makanya ini menjadi yang terlaris guys, karena ya memang secara kualitas sih lumayan ya. Tuh hasil kameranya. Nah ya, tuh lumayan kameranya guys, bisa kalian lihat sendiri. Nah, jadi ini saya akan bahas guys, kenapa jadi drone ini bisa fly away dan gampang fly away ya. Ini fitur dari drone ini nih, kita akan langsung cobain fiturnya. Saya langsung pengen cobain fiturnya
apakah benar ya. Soalnya ada yang udah ngetes ya, ada yang udah ngetes fitur dari drone ini. Kalau menurut mereka sih yang belum mengerti bagus ya. Tapi kalau menurut saya itu fiturnya menjadi pembunuh si S1S. Oke, kita akan kesiniin. Kita akan matikan handphonenya. Matikan handphone, kita akan matikan wifi handphone ya. Oh, ini tadi saya lupa ngerekam video guys ya. Gak apa-apa, ini kita akan matikan wifi. Coba kita lihat dia turun nggak. Ini nggak connect lagi guys, ini wifi saya matikan. Nah, inilah yang membuat drone ini gampang fly away ya. Jadi saat drone ini terputus dari remote ataupun dari handphone, dia tidak auto landing. Nah, kenapa jadi drone ini saya bilang bisa membunuh dari drone ini atau mengakibatkan drone ini fly away? Saat kita matikan, putus sinyal dari remote ataupun dari handphone, drone ini akan tetap diam seperti ini, tidak terbang. Nah, sedangkan kalau misalnya di ketinggian segini sih nggak apa-apa ya teman. Kalau di ketinggian segini, dia optical flow-nya masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau misalnya kalian terbangkan di ketinggian dari batas maksimal optical flow-nya, misalnya di 10 meter, maka optical flow-nya nggak bisa aktif lagi. Nah, di saat ketinggian seperti itu, saat kita putus sinyal dari remote ataupun dari handphone, maka drone-nya pasti akan ke bawah angin dan akan fly away. Begitu teman-teman penjelasannya kenapa drone ini bisa fly away ya. Nah, jadi ini adalah fitur yang bisa membunuh atau bisa bikin drone ini fly away. Jadi sebenarnya bukan fitur yang bagus untuk drone-drone yang harganya murah teman-teman ya, karena ini bukan drone GPS. Kalau drone GPS dia mandiri ya, dia mandiri, bisa nggak ke bawah angin. Kalau ini dia mengandalkan fitur optical flow yang bisa membuat drone ini fly away saat di ketinggian tertentu yang optical flow-nya nggak bisa membuat drone ini stay di tempat. Oke, ini udah connect lagi tuh ya. Jadi ini yang tadi yang saya maksudkan, fitur yang sebenarnya jelek tapi dikira teman-teman yang baru itu bagus. Cuman ya untuk amannya kalian nerbanginnya jangan terlalu jauh ya teman. Untuk batas maksimal jarak dari drone-drone seperti ini berada di 120 antara 150 meteran. Tapi itu tergantung tempat. Kalau misalnya tempatnya banyak halangan rintangan, misalnya di area perumahan, di banyak pohon-pohon apa-apa, itu akan pastinya akan lebih pendek lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi tips amannya jangan kalian terbangkan terlalu jauh dan jangan terlalu tinggi juga ya. Kalau misalnya pengen tes jarak itu diharapkan di ketinggian yang optical flow-nya masih bisa berfungsi ya. Nah tuh guys ya, jadi kalau misalnya semakin tinggi dia optical flow-nya nggak bisa berfungsi ya, seperti itu teman. Makanya saat kalian terbangan nih, apalagi di ketinggian seperti ini, tuh cepet dia ke bawah anginnya. Oke. Padahal lumayan ya tuh kameranya guys. Ini saya rekam videonya ya. Kalau terbang tanpa angin sih dia tetap stabil ya, seperti ini. Optical flow-nya jadi lebih tinggi fungsinya. Karena kecuali di kondisi berangin itu kalian jangan terbang tinggi-tinggi ya. Karena udah pasti di ketinggian 10 meter aja yang sudah pernah kita tes itu dia nggak bisa berfungsi lagi kalau kondisi berangin ya. Kalau enggak ya dia tetap stabil kayak gini. Ini angin sepoi-sepoi aja tapi tetap bisa lumayan cukup stabil ya. Oke, mantap. Untuk sensor tabraknya sendiri ini bagus guys untuk drone S1S, karena kita udah coba juga ya, sering juga coba di shot juga saya sering cobain drone ini. Oke, dan untuk waktu terbang si drone S1S ini dia berada di yang pernah kita tes itu di 12 menitan ya, di 12 menitan.
Oke guys. Nah, jadi begitu guys, kenapa jadi drone ini bisa flyaway. Dan saat saya live streaming itu beberapa orang yang mengeluhkan drone-nya flyaway saat penerbangan S1S. Jadi ya seperti itu ya, fitur yang dianggap pabrikan itu bagus, tapi ternyata itu malah bikin drone ini flyaway kalau kalian nggak tahu ya kelemahannya. Oke, jadi kelemahannya ini drone jangan diterbangkan terlalu jauh di kondisi berangin ya, apalagi di ketinggian yang melebihi batas optical flow-nya bisa berfungsi dengan baik. Oke, jadi di sekitar di bawah 10 meter optical flow-nya masih bisa berfungsi dengan baik. Kalau udah di atas dari itu, dia akan ke bawah sama angin guys. Oke, terima kasih ya teman-teman udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau merasa kalian bermanfaat dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share juga. Oke, sampai jumpa kembali di video unboxing, tes drone, dan utang drone selanjutnya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.